di dusun. Anjir. Tolong anak HIPMI PT segera datang, please, ke sini yo guys, ruang rapat 3. Lantai berapa tadi? Lantai 2 ya guys, lantai 2 ke ruang rapat 3. Beb. Sehat juga kan gitu. Kenapa kamu besar sedikit? Zakiat banget. Nanti biar pernah main sih. Jadi guys, intinya mereka ini mau bikin UKM HIPMI di UNIP. Jadi guys, karena kami itu organisasi eksternal, jadi harapannya buat masuk ke UNIP ini biar kami bisa masuk dan bikin UKM di situ. Jadi kayak UKM internal gitu walaupun dari eksternal. Jadi minta supportnya dari rektor UNIP itu buat jadi UKM di Universitas Bengkulu, UKM HIPMI gitu. Ternyata nggak jadi kuliah guys. Yeay. Jadi aku bisa fokus untuk audiensi HIPMI ini. Masya Allah, aku sampai keteteran sih. Orang yang tahu tidak ini maksudnya sudah dipensiun tidak mudah dari dia wakil rektor kita kerjasama dan perencanaan. Kemudian yang kedua seperti saya dicantik dokter Rosamerika, beliau dokter ilmu usaha, dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di samping beliau itu Bapak Dr. Elizar, wakil dekan bidang akademik Fakultas Teknik. Kemudian di belakang Elizar ada Prof. Salvi Maida di paling kiri, itu adalah dekan Fakultas Pendidikan dan Ilmu. Sebelah Prof. Sal ada Prof. Suharyanto, dekan Fakultas Pertanian. Kemudian yang berbaju batik ungu ya. Prof. Sugeng Suharto, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang baru itu Dr. Abdurrahman, dekan Fakultas Kedua dan Pendidikan. Dan yang baru saja datang ini Prof. Agustin, wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ini perkenalkan diri. Untuk selanjutnya kita berbicara di sini. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, selamat sore kita semua. Sebelumnya yang kami hormati tentang pelajar Profesor Indra Said, yang kami hormati dan pelajar Profesor Sugeng Suharto, kemudian yang kami hormati dan pelajar Profesor Salvi Maida, yang kami hormati Dr. Andri Pak Afdal dan yang kami hormati oleh PMI, kemudian yang kami hormati Dr. Abdurrahman, yang kami hormati juga Ibu Rosaria yang paling cantik di antara tarungan PKMI, kemudian juga kepada yang hormat dan semua pelajar Profesor Suharyanto dan juga yang mungkin belum ada hari ini dosen dan guru ibu saya Profesor Melani. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Sampai Ibu dan saya di Fakultas Hukum angkatan 22 yang hari ini saya oleh Pak Mas sebagai Ketua Administrasi Presiden Fakultas. Di samping saya ada nama saya Muhammad Iman. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Lingkar semester 6. Untuk usaha yang dijalani, yang pertama kita ini secara pilih yang kita lakukan. Saya sebagai satu supplier di MBG Kota Bulu, Dapur, itu kita lakukan dengan sendiri tanpa bantuan. Maksudnya secara mandiri, misalkan ada orang tua kita pemuda yang memang memiliki jiwa yang optimis di pasar itu sebagai supplier rumah, kemudian di Ramadan kontraknya. Lalu kita juga saya berusaha di bidang komunitas lahan. Di sini kita juga berkolaborasi, kita kolaborasi sama selaku pelaku petani guru dan juga kolaborasi dengan para anggota yang ada di PT tentunya, bagian dari PT Mata Petani. Untuk sekarang yang kita jalani adalah itu, saya harap di PT ada penjelasan dari umum untuk sinergitas dan juga kolaborasi dengan teman-teman. Fakultas Hukum. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Zakia Salsabila. Saya sendiri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2023. Adapun usaha yang saya lakukan sendiri adalah saya membuka jasa private les gitu. Lesnya itu les debat, baik itu debat bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Jadi memang target market saya itu adalah para anak SMA, di mana saya membuka les tersebut sebagai usaha awal saya. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ridwan Pangestu. Saya merupakan Fakultas Hukum di Universitas Bengkulu. Saya semester 6 dan saya angkatan 23. Untuk bisnis saya sendiri itu merupakan Diwan itu clothing brand. Di luar brand kami juga bisa, misalnya ada kegiatan event, kami bisa ngambil untuk bajunya. Baik itu kaos, PDH, worset, terus jersey, dan targetnya adalah untuk awal ini adalah Provinsi Bengkulu dan akan terus berkembang. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Habib dari Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian, Program Bisnis semester 6. Usaha saya ini di bidang komunitas pertanian. Kami berkolaborasi dengan Fakti. Kami membentuk PT namanya PT Agri Jaya Rahasia. Usaha kami itu bergerak di komunitas kelapa dan kopi. Usaha ini masih di market lokal dan menurut kami insya Allah kami bisa menembus pasar internasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasri Ahmadi. Saya semester 6 dari Prodi Kesehatan Sosial ISIR, asal dari Kota Bengkulu. Kalau untuk sekarang saya di fashion, yaitu saya mau belajar, jadi targetnya itu untuk wisuda dan lamaran. Untuk kedepannya saya bakal memiliki bukti sendiri. Untuk sekarang saya masih di rumah. Terima kasih. Baik, salam. Perkenalkan, saya Dana Saputra. Saya merupakan ketua umum dari Badan Koordinasi Dulu. Saya berasal dari Universitas Buka dan kebetulan dari 7 yang hadir pada hari ini, saya sendiri yang dari eksternal.
saat ini sendiri usaha yang sedang saya jalani adalah yang pertama itu adalah agensi marketing, lebih ke arah sosial media spesialis, KOL, dan pembuatan konten. Lalu yang kedua itu ada gerakan sosial lebih ke arah konsultan sosial, yaitu membuat program yang berdampak sesuai dengan yang diciptakan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada catering makanan. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Bapak. Bapak Ibu sekalian, ada perusahaan yang saya jalan hari ini dan saya dan teman-teman membentuk sebuah PT di Palembang Selatan yang namanya Arca Production yang berfokus di bidang organizer, konveksi, periklanan, dan juga di Provinsi Bengkulu sendiri saya beserta teman saya membangun campaign namanya LS Group. Nah, Bapak Ibu, ada pun kedatangan kami ke sini, saya pada dasarnya ingin meminta arahan dan juga bimbingan, begitu karena yang namanya kewirausahaan itu pasti ada setiap universitas atau sekolah yang tinggi. Nah, akan tetapi yang menjadi masalahnya mata kuliah kewirausahaan ini hanya berlangsung 1 hari per malam, karena praktek kita 10 hari untuk mata kuliah. Nah, adapun yang saya lihat sendiri terutama di 2020 kita punya fakultas Bapak dan Ibu mengenai kewirausahaan, akan tetapi kurang dioptimalkan dengan baik. Tantangan mahasiswa di Indonesia, tantangan yang pertama itu adalah tantangan ketenaga kerjaan. Bisa kita lihat sekarang ini lapangan pekerjaan masih susah. Lalu yang kedua, orientasi mahasiswa saat ini itu lebih ke arah menjadi pekerja, sedangkan pekerjaan sekarang itu sangat minim sekali. Jadi yang pertama, KIPT Bengkulu itu ingin mengubah mindset mahasiswa dari yang awalnya pekerja menjadi pengusaha. Lalu yang kedua, rasio kewirausahaan di Indonesia khususnya di Bengkulu itu sangat minim sekali, karena di Bengkulu sendiri menurut data yang ada itu sekitar 3-4% yang menjadi pengusaha. Sedangkan kita memiliki baru hadir Pak Dr. Yawinsi, dekan Fakultas Hukum. Tadi ada 2 pengusaha mahasiswa dari hukum juga dekan, Wilson sama Teddy. Ya. IP-nya bagus sebenarnya. Jangan sampai pengusaha mahasiswa jadi contoh masa studinya. Baik, terima kasih. Kami tentu apresiasi untuk teman mahasiswa yang sudah melakukan cita-cita belum punya usaha, bocah punya usaha, Pak Madi punya usaha kos-kosan, asal ada kemudian Abdul Rahman punya usaha badminton, Pak Lubis punya kebun jeruk di Pasaman, Pak Rustin punya kebun sawit di Dermayu, Pak Sugeng ada kuliner di Depok. Enggak, Pak Sugeng banyak. Ada showroom mobil, ada kafe. Kemarin promosi mobil. Oke. Tetapi bapak-bapak semua ini punya usaha selain dosen itu setelah tamat mahasiswa. Dan rasanya sejak mahasiswa mungkin ada juga, tapi mungkin tidak bergabung kepada ini. Nah, itu kami apresiasi pada rekan-rekan semua dari mahasiswa yang sudah berani. Memang prinsipnya sekarang ini kan lulusan PT didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Nah, memang beberapa item aktivitas bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa itu sebenarnya juga produk dan jasa yang dibutuhkan oleh banyak institusi. Lakukan sendiri adalah saya membuka jasa private les gitu. Lesnya itu les debat, baik itu debat bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Jadi memang target market saya itu adalah para anak SMA, di mana saya membuka les tersebut sebagai usaha awal saya. Terima kasih. Dari Universitas Terbuka, dan kebetulan dari 7 yang hadir pada hari ini, saya sendiri yang dari eksternal. Nah, karena kami baru terbentuk, jadi proyeksi di tahun ini, di tahun 2020 nanti, kami aktif memiliki 500 kader aktif, lalu 2.000 peserta. Karena kita beroptimis pengen menjadi ya bisa kami ngikuti di sini Bu, Bapak sekalian, kita ini
sinergitas dan juga kolaborasi begitu. Apa yang dikatakan yang disampaikan oleh Ibu Prof. Rosaria tentang seperti kosan tadi, di kita itu juga ada yang namanya program kerja itu UMKM next level, ada orang suku. Nanti ini aja kita berkompetisi saja. Bagi kita yang paling sewa tempat ya, sewa tempat, kemudian persoalan pemasaran itu nanti saya kira teman-teman punya cara. Misalnya bekerjasama dengan perbankan, ketika QRIS menggunakan bank apa diskon 50%. Bapak Ibu sekalian, ada usaha yang saya lakukan hari ini. Saya benar-benar membentuk sebuah PT di Palembang Selatan yang namanya Job Production, yang berfokus di bidang manajer, konveksi, periklanan, dan juga di Provinsi Bengkulu sendiri. Saya setelah teman saya membangun Di unit kalau di hukum tidak ada ya. Di pertanian ada Scopus. Nah, tadi itu kan ada yang usaha kopi, tapi saya mau coba menjadi supplier Scopus. Ya, nanti dikerjasamakan dengan Scopus menjadi supplier. jadi jangan tanpa sabar sama kan kalimatnya sama, cuma bedanya jam saja. Selamat siang dan selamat datang kepada semua. Yang pertama ini mungkin saya menjawab aja tadi ada beberapa pertanyaan yang saya kira perlu ada dipahami. Yang pertama masuk di sana, tapi ada ekstra seperti KMI, kami, kan kemudian GMI itu boleh menggunakan komisariat manajer. Nah, gitu. Jadi kalau ini nanti saya kira ada dua pilihan, kalau bisa jadi intra, bisa jadi ekstra juga. Intra itu ada persyaratannya. Untuk dipertemukan dengan Pak Kusnadi Lubis, kita punya BPU, mana itu nanti beberapa aktivitas atau bisnis existing itu bisa dilakukan kerjasama supaya tidak lanjut. Nah, kalau persoalan posisi organisasi, saya lebih bagus sekarang ya, berada di luar dan profesional ketimbang rasanya belum ada di Indonesia ini menjadi lembaga internasional sudah di posisinya terlalu pojok, jadi sulit sekali bagi kami cari makanan, ya, termasuk saya sering kelaparan. mau ke GSG, mau ke MIPA yang paling dekat ya, gitu ya. ke perpustakaan. Di MIPA cuma ada kopi aja. Betul lah, bikin pilihan. Ya, saya nggak minum kopi pula. Jadi 100 mahasiswa yang memiliki usaha dan 20 anggota yang siap untuk mengikuti inkubasi bisnis. Nah, Ini dan itu bukan hanya HIPMI, banyak sekali yang merupakan organisasi besar kampus ketika menggunakan unit atau logo unit atau yang lain-lain seperti itu, mungkin nanti kita perlu diskusikan supaya tidak muncul salah paham dan salah persepsi. daerah dengan badan koordinasi cabang. Kami terhubung dengan 38 provinsi yang ada di Indonesia. Lalu kami juga terhubung dengan seluruh mitra serta anggota adalah yang semacam ini lebih ke arah sosial media. Supaya sampai nanti wah ini unit nih bikin HIPMI kan tidak dulu ya. HIPMI pasti organisasi yang independen dan independensinya itu harus dijaga supaya tetap profesional dan punya integritas. Mungkin itu yang bisa Dan kebanyakan mahasiswa itu berasal dari Universitas Negeri Bengkulu. Jadi kami kaget di sana karena ternyata banyak mahasiswa yang aktif berjualan, bukan orang-orang yang sudah tamat kuliah ataupun yang tidak berkuliah. Jadi kebanyakan mahasiswa. Dan ketika saya bertanya lebih lanjut, apakah tahu bahwa dari kampus apapun tahu kegiatan dari penelitian seperti UMW, PKM ataupun perlombaan atau pembinaan di kampus, ternyata kebanyakan mereka tidak tahu.
Baik, terima kasih. Kami tentu apresiasi logo dan segala macam. Ini jangan sampai nanti teman-teman juga misalnya menggunakan, kalau UNIP ini kan lembaga pemerintah ya, dan paham bahwa ada organisasi yang memang merupakan mitra pengusaha dan sebagainya. Saya punya pengalaman dari ketua UMA, itu sudah tidak disuruh yang punya tertarikan bisnis yang rapat dan punya kegiatan yang bagus. Nah, wakil dekan dan juga yang kami banggakan adik-adik HIPMI ya, pengurus HIPMI PT ya, ya ini seperti memandang diri saya dulu nih ya, saya waktu mahasiswa pernah kejepit ya, kepepet. Biasanya the power of kepepet itu membuat kita jadi pengusaha kan. Dan beliau itu masalah tentang kasir digital dan lain-lainnya, dan di sini saya lihat bukan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa sekali, banyak peluang sinergitas dan juga kolaborasi yang mungkin bisa masuk dan sesuai dengan HIPMI dan juga Universitas Bengkulu di sini Bapak Ibu sekalian. Pasal, nah HIPMI Bengkulu itu menghadirkan solusi dari 3 tantangan utama tadi. Nah, maka dari itu HIPMI perguruan tinggi hadir. Jadi HIPMI perguruan tinggi mewadahi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Bengkulu. Pada tahun ini kami ingin menghadirkan 13 HIPMI perguruan tinggi yang ada di